mereka sewaktu-waktu juga melarikan diri. Jadi kami khawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kerajaan Malaysia mesti memberi hak sama rata kepada kami kaum minoriti, kaum pelarian Rohingya. Rohingya. Mesin pencari Google banyak mendapatkan keyword ini akhir-akhir ini. Tapi kamu tahu gak sih sebenarnya Rohingya ini dari mana, sejarah mereka, dan kenapa mereka sering mendapatkan banyak pemberitaan buruk akhir-akhir ini? Mari kita kupas. Sebenarnya kenapa ya Rohingya ini banyak mendapatkan sentimen negatif? Para pengungsi Rohingya tetap mendarat ke Indonesia meskipun banyak mendapatkan penolakan dari warga Aceh. Bukan tanpa sebab, pengungsi ini dinilai kerap membuat ulah yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di Aceh. Saat ini setidaknya sudah ada sekitar 1.400 pengungsi yang bermukim di berbagai daerah di Aceh. Ratusan warga Aceh mengaku penolakan terhadap pengungsi Rohingya ini dilatar belakangi oleh kelakuan mereka dan juga ulah buruk yang dilakukan oleh para pengungsi sebelumnya. Lalu apa saja sih daftar kelakuan buruk sehingga mereka ini banyak mendapatkan penolakan dari warga lokal? Ini dia fakta-faktanya. Yang pertama, kasus perdagangan orang. Meskipun niat mereka mencari suaka di Indonesia, namun oknum pengungsi Rohingya sendiri ada yang memanfaatkan momentum ini untuk terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Hal ini tercatat oleh Polda Aceh mulai dari kurun waktu 2015 sampai 2023. Kasus ini kemudian diserahkan ke UNHCR untuk menyelesaikan kasus tersebut. Yang kedua, beberapa pengungsi sengaja kabur dari camp. Camp pengungsian para pengungsi Rohingya juga sudah disediakan. Namun, pemberontakan sempat terjadi di awal 2023 ketika beberapa di antara mereka mencoba kabur dari camp demi alasan mendapatkan kebebasan. Mereka sengaja bersembunyi di perkebunan milik warga agar tidak ditangkap polisi. Namun, aksi mereka akhirnya gagal karena berhasil dibekuk oleh polisi. Yang ketiga, mencuri kelapa milik warga. Selain di kamp pengungsian, masih banyak pengungsi Rohingya yang juga tinggal di pinggir pantai sekitaran Aceh Utara dan juga Aceh Timur. Hal ini dikarenakan warga melarang mereka untuk masuk ke wilayah pemukiman. Namun, para pengungsi ini berulah dengan mencuri kelapa dari pohon milik warga yang tinggal di pesisir pantai. Mereka beralasan membutuhkan asupan makanan sehingga nekat mencuri. Pencurian ini dilakukan berulang kali sehingga membuat warga makin tidak suka dengan kehadiran mereka. Yang keempat, tindakan asusila di camp. Tidak hanya itu, polisi juga menemukan fakta bahwa banyak oknum pengungsi Rohingya yang melakukan tindak asusila selama berada di camp. Pada Juli 2023 lalu, seorang pemuda Rohingya akhirnya diamankan setelah memperkosa anak di bawah umur dan juga melecehkan wanita. Yang kelima, buang nasi dan bantuan warga. Kelakuan buruk dari para pengungsi Rohingya juga terungkap saat warga Aceh berusaha mengusir mereka. Warga Aceh mengaku sudah memberikan bantuan berupa makanan instan dan juga makanan pokok kepada pengungsi. Namun para pengungsi kemudian malah membuang bantuan itu ke laut dengan alasan kecewa ditolak oleh warga Aceh. Aksi pembuangan makanan di laut ini kemudian semakin membuat warga Aceh marah dan memilih untuk mengusir para pengungsi tersebut. Yang keenam, sebut porsi nasi terlalu dikit. Ini lumayan viral ya. Video warga Aceh lain juga memperlihatkan seorang pengungsi Rohingya yang sedang makan di sebuah balai desa. Balai desa ini dikenal sebagai salah satu tempat penampungan dari pengungsi. Dengan gamblang, pengungsi ini mengatakan bahwa porsi nasi yang diberikan terlalu sedikit. Padahal porsi nasi yang terlihat sudah jelas-jelas banyak dan melebihi ukuran atau porsi orang normal. Mungkin banyak di antara kita yang masih bingung ya, sebenarnya sejarah dari Rohingya ini seperti apa sih? Rohingya adalah kelompok etnis minoritas muslim yang telah tinggal selama berabad-abad di Myanmar. Apakah etnis Rohingya ini merupakan bagian dari negara Myanmar? Hal ini masih kontroversial ya. Kalangan sejarawan bersilang pendapat apakah Rohingya memang sudah menetap di Myanmar sebelum kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948. Sebagian sejarawan mengatakan bahwa komunitas ini telah tinggal di Myanmar selama berabad-abad. Pendapat kedua mengatakan bahwa mereka ini baru muncul sebagai kekuatan identitas dalam seabad terakhir. Hal ini yang dijadikan dasar bagi junta militer pemerintah di Myanmar untuk menyatakan mereka sebagai pendatang baru dari subkontinen India. Tahun 1982 menjadi momentum yang penting bagi komunitas Rohingya saat pemerintah Myanmar menerbitkan Undang-Undang Kewarganegaraan. Melalui kebijakan ini, etnis Rohingya tidak dimasukkan sebagai ras nasional Myanmar.
Akibatnya, mereka menjadi populasi tanpa kewarganegaraan atau stateless terbesar di dunia. Secara de facto, mayoritas Rohingya tinggal di daerah yang paling miskin di Myanmar, yaitu di Rakhine. Kapan sih krisis kemanusiaan Rohingya ini dimulai? Sejak mereka tidak punya kewarganegaraan tapi masih tetap tinggal di Myanmar. UNHCR menyebut bahwa hidup dan kehidupan mereka selama puluhan tahun mengalami kekerasan, diskriminasi, dan juga persekusi di negara ini. Orang Rohingya perlahan-lahan mulai meninggalkan Myanmar sejak tahun 1990-an. Tapi puncaknya terjadi pada tahun 2017 saat gelombang kekerasan besar-besaran terjadi di negara bagian Rakhine yang memaksa hampir 750.000 orang, kebanyakan anak-anak, mencari perlindungan di Bangladesh. Peristiwa ini menjadi eksodus terbesar dalam sejarah Rohingya. Seluruh desa dibakar, ribuan keluarga dibunuh atau terpisah, dan pelanggaran hak asasi manusia membanjiri laporan-laporan lembaga kemanusiaan. Apakah Indonesia menjadi satu-satunya tempat bagi pengungsi Rohingya mencari perlindungan? Per 31 Oktober 2023 menunjukkan bahwa hampir 1,3 juta penduduk Rohingya mencari perlindungan di sejumlah negara. Bangladesh menjadi negara yang paling banyak menampung, yaitu hampir 1 juta orang, diikuti dengan Malaysia, Thailand, India, dan yang terakhir Indonesia. Meskipun jumlah yang masuk ke Aceh Indonesia masih terhitung sedikit, tapi dalam waktu 1 pekan terakhir gelombang pengungsi Rohingya ini mengalami peningkatan lebih dari 100% dengan jumlah sekitar 1.000 orang. Direktur Arakan Project Lembaga Advokasi HAM Rohingya, Chris Lewa, menilai Indonesia bukanlah negara tujuan bagi pengungsi Rohingya mencari perlindungan. Namun, Indonesia menjadi tempat transit karena tidak bisa mendarat ke Malaysia atau tidak bisa sampai ke Malaysia. Kasus-kasus pengungsi Rohingya yang kabur dari Aceh menguatkan pernyataan ini. Pengungsi Rohingya yang ada di Malaysia mengatakan kepada BBC bahwa ia berani membayar 20 juta rupiah untuk mengirim saudara dari Aceh ke Malaysia. Secara umum, komunitas Rohingya di Malaysia juga lebih banyak dan mereka bisa bekerja walaupun secara gelap. Namun masalahnya, pemerintah Malaysia menyatakan tidak lagi menerima pengungsi Rohingya dalam beberapa tahun terakhir dan ditegaskan kembali pada tahun 2020 lalu. Jadi, mengapa gelombang pengungsi Rohingya ini makin banyak di Indonesia? Menurut perwakilan UNHCR untuk Indonesia, Anne Mayman, kemungkinan ada 2 faktor yang mendorong pengungsi ini masuk ke Indonesia. Pertama, konflik di Myanmar semakin memburuk. Semua orang berkonsentrasi terhadap apa yang terjadi di Gaza dan Ukraina, sehingga intensifikasi konflik yang ada di Myanmar menjadi sesuatu yang hampir tidak pernah diberitakan. Kedua, keamanan di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh semakin memburuk. Penculikan, kekerasan, pembunuhan, penembakan, dan serangan sering terjadi. Pada masa lalu, Malaysia memang membiarkan para pengungsi dan pencari suaka ini hidup dan mencari nafkah. Tetapi dalam 6 bulan terakhir, menurut Human Rights Watch, negara ini telah mendeportasi sekitar 2.000 pencari suaka Myanmar. Hal ini dilakukan tanpa meninjau terlebih dahulu resiko yang mungkin akan dihadapi para pengungsi ini saat mereka kembali ke Myanmar. Sebenarnya, kehebohan tingkah pengungsi Rohingya ini juga terjadi di Malaysia. Di Selangor, Malaysia, seorang pria yang mengaku sebagai pengungsi Rohingya meminta hak untuk diberikan tanah dan tidak boleh dicampuri oleh bangsa lain. Kerajaan Malaysia mesti memberi hak sama rata kepada kami kaum minoriti, kaum pelarian Rohingya. Lalu bagaimana dengan perkembangan kondisi pengungsi Rohingya di Indonesia ini? Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka kemungkinan Pulau Galang di Batam menjadi tempat penampungan bagi para pengungsi ini. Pulau Galang berada di kota Batam, Kepulauan Riau. Pulau ini memiliki wilayah seluas 80 km dan terletak 350 meter di sebelah tenggara Pulau Rempang. Sebelum direncanakan menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya, Pulau Galang lebih dulu menjadi tempat tinggal sementara bagi pengungsi asal Vietnam. Jadi, kalau menurut kamu, gimana ya sebaiknya strategi kita atau negara Indonesia ini untuk krisis kemanusiaan Rohingya ini? Tulis di kolom komentar, plus kasih tahu mau dibuatkan video informatif apa lagi nih ke depannya. Jangan lupa juga untuk berlangganan channel ini untuk mendapatkan konten dan berita baik dari Indonesia. Stay curious!